وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, di atas kening, dan beliau juga mengisyaratkan kepada hidungnya. Wal yadain, dan 2 tangan, maksudnya yakni 2 telapak tangan. War rukbataini, dan 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan dengan ujung-ujung telapak kaki atau jari-jari telapak kaki. Muttafaqun alaih, yang ditekukkan. Hadis ini ikhwan rahimakumullah, jika dikaitkan dengan bab sifatus salat, bab sifat salat adalah sifat bagaimana sujud yang benar, di mana seseorang yang salat hendaklah sujud mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperintahkan Allah untuk sujud di atas 7 bagian, 7 anggota. Yang pertama, kening. Kening, masuklah ke dalam kening juga hidung. Jadi ketika orang sujud hendaklah kening dan hidungnya sama-sama mengenai bumi. Bukan kening saja ataupun hidung saja, tapi kening dan hidung. Ini 1 bagian. Jadi hidung masuk ke dalam kening. Apa 5 bagian berikutnya? Wal yadain, dan 2 tangan. Kata-kata tangan jika disebutkan secara mutlak, maka pengertiannya adalah kaffan, 2 telapak tangan. Bukan tangan itu seluruhnya, bukan sujud seperti begini ataupun seperti begini, tapi seperti begini. Maka makna al-yadain, 2 tangan, yakni 2 apa? Telapak tangan, kaffan. Berapa udah? 3. Warrukbatain, dan 2 lutut. Berapa? 5. Wa atrafil qadamain, dan dengan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Muttafaqun alaih. Ujung jari yang ditekukkan maksudnya. Ujung-ujung jari kaki kita ditekukkan, upayakan menghadap kiblat. Coba 1 orang lu berikan contoh. Abdurrahman, ta'al. Sini. Coba antum sujud di atas 7 anggota, macam mana? Arahkan ke kiblat. Ahsanta. Jadi kening dengan hidung, 2 telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki, yakni jari-jarinya. Jadi 7 anggota. Dan kata-kata Rasulullah di sini, umirtu, aku diperintahkan,
Apakah ini khusus untuk Nabi saja? Kita tidak. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Apakah perintah ini berlaku hanya untuk Nabi saja? Atau juga berlaku untuk kita? Maka hukum asalnya, semua perintah kepada Nabi itu perintah kepada kita. Semua larangan kepada Nabi itu larangan kepada kita. Kecuali yang dikhususkan. Nabi itu sebagai contoh. Ya, Allah SWT sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat bagi kalian dalam diri Rasulullah contoh suri teladan untuk diikuti. Apalagi beliau secara khusus mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi perintah ini juga berlaku kepada kita. Ya, kecuali jika ada pengkhususan. Apa contohnya pengkhususan yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak kepada umatnya? Apa contohnya? Apa ya? Salat malam kenapa? Salat tahajud kenapa? Salat malam itu khusus untuk Nabi diwajibkan, tidak untuk kita. Taib. Ahsant. Contoh lainnya adalah menikahi lebih daripada 4 orang istri. Sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, yakni kebolehan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Allah katakan, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin-nabi. Dan seorang perempuan mukminah jika dia serahkan diri kepada Nabi, wa arada an-nabiyyu in arada an-nabiyyu an yastankihaha, jika Nabi mau menikahinya, khalisatan lak, khusus untukmu saja, min dunil mu'minin, bukan untuk orang-orang beriman. Ini kekhususan. Banyak kekhususan Nabi seperti puasa wisal, puasa menyambung terus-menerus. Itu untuk Nabi, bukan untuk kita. Maka ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, hadis ini mewajibkan sujud di atas 7 anggota. Baik. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, ketika menjelaskan beberapa faedah daripada hadis ini, walau sajada ala haidin muttasilin bihi min ghairi a'dha'i sujudihi ajza'. Kalaupun dia sujud di atas sesuatu penghalang yang menghalangi dia langsung ke bumi, yang mana penghalang ini menyatu dengannya, dengan orang yang sedang salat, yang bukan bagian daripada anggota sujud, seperti ekor serbannya yang panjang, atau khimar serbannya atau kerudungnya yang lebar, yang menyatu dengannya, dia sujud di atas tempat tersebut, adza, maka itu dibolehkan. Jadi tidak mengapa jika seorang sujud terhalang antara dirinya dengan tempat sujud dengan sesuatu yang menempel dengan dirinya, seperti ekor serbannya atau kerudungnya, khimarnya, dan seterusnya. Tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhul Iqna'. Tetapi kata pengarang kitab ini Syarhul Iqna', lakin yukrahu tarkul mubasyarah bil yadain wal jabha.
bila udhri min harin wa bardin, tetapi dimakruhkan, dibenci yakni untuk menghalangi tangan, kedua tangan ataupun kening ke tempat sujud jika tidak ada uzur, jika tidak ada alasan ataupun halangan, baik berupa panas yang bersangatan ataupun dingin yang bersangatan. Makanya para sahabat Rasulullah SAW meletakkan di depan mereka kain ketika panas sekali tempat mereka sholat, ya, pasirnya mungkin panas, bumi tempat mereka panas, maka bersentuhan langsung ke bumi sakit, tidak mengapa untuk sujud di atas penghalang tersebut, kain tersebut atau serban tersebut. Taib. Kemudian Syekh Abdullah menjelaskan di antara sekian faedah bahwasanya jika Allah memerintahkan suatu perkara, maka ini menunjukkan bahwasanya perintah tersebut adalah perintah yang agung. Dan di sini diperintahkan Rasulullah untuk sujud, menunjukkan sujud adalah merupakan perbuatan yang sangat besar sekali keutamaannya. Bahkan dia adalah merupakan sirrus shalah, rahasia salat itu pada sujud. Rukun salat yang terbesar itu ada pada sujud. Dan orang yang sedang salat itu sedekat-dekatnya dengan Allah adalah ketika sujud. Kemudian ikhwan ditambahkan lagi, jika penghalang tersebut terpisah juga tidak mengapa. Dalam kitab Hasyatul Raud disebutkan oleh penulisnya, wala yukrahu sujud 'ala as-sawf wal lubud wal bast wa jami' wal basti wa jami' al-amti'ah. Qala an-Nawawi wa huwa qawlu jamaahir ulama. Tidak mengapa orang sujud, ya, di atas karpet, baik yang terbuat dari bulu dan bahan lainnya, ya, dari kain, dari kapas, atau sujud di tempat-tempat lain. Dan ini kata Ibnu Nawawi rahimahullah taala adalah merupakan pendapat jamaahirul ulama, jumhur ulama. Rasulullah pernah sujud di atas adim, di atas yakni pada masa sekarang disebut karpet yang terbuat dari kulit yang telah usang. Rasulullah pernah sujud di sana, salat di atasnya. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه. Hadis-hadis yang dia pahami, yang beliau pahami, semuanya menunjukkan dalam waktu seorang itu kalau dibolehkan memilih, hendaklah mereka sujud, ya, di atas bumi, langsung menyentuh dengan kening-kening mereka, langsung ke tanah atau langsung ke semen, langsung ke keramik, tanpa ada penghalang. Wa indal hajah kal harri wa nahwihi yattaquna bima yattasilu bihim min tarafi thawbin wa imamah. Tapi dalam kondisi panas yang bersangatan atau ada hajat dingin dan seterusnya, ya, maka tidak mengapa mereka yakni menggunakan penghalang yang menghalangi mereka langsung ke bumi dengan sesuatu yang yakni menyatu dengan mereka, seperti ekor daripada serban atau kerudung yang mereka kenakan, ya, serban yang mereka pakai, atau pakaian mereka jika pakaiannya luas. Dan berkata Syekh Abdullah Al-Bassam menukil daripada Syekh Ibnu Taimiyah, wa lihadza a'dal aqwal wa hadza a'dal aqwal, ini pendapat yang paling menengah fi hadhihi al-mas'alah annahu yukrahu dzalika illa 'indal hajah,
bahwasanya dibenci, dimakruhkan yakni sujud dengan penghalang kecuali jika ada hajat. Wallahu taala alam. Contohnya kita sekarang ini di atas keramik. Dalam kondisi ikhtiar lebih utama di atas keramik. Tapi dalam kondisi hajat, dingin, bersangatan, kita nggak tahan, nggak mengapa sujud dengan sesuatu. Wallahu taala alam. Kita pindah pada hadis yang berikutnya. Satu orang baca. Tafadhal. Iqra ya Abdul Aziz. Bismillah. Wa 'an ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Muttafaqun alaih. Baik. Dari Ibnu Buhainata, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti ketika salat dan sujud merenggangkan kedua tangannya sehingga nampak putih ketiaknya. Baik. Muttafaqun alaih. Wa an Ibni Buhainah radhiyallahu an, dari Ibnu Buhainah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla, jika beliau salat, wa sajada, dan beliau sujud, farraja baina yadayhi, dia menjauhkan antara kedua tangannya. Ya, menjauhkan satu sama lainnya. Hatta yabdu bayadu ibtih, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Muttafaqun alaih. Coba Abdurrahman berikan contoh. Beliau menjauhkan antara kedua tangannya. Jauhkan lagi, lebih daripada itu, sampai nampak ketiaknya. Berarti lebih renggang daripada itu ya akhi. Lebih renggang lagi. Kalau andai kata antum begini, tak nampak putih ketiaknya. Tapi andai kata antum seperti begini, posisinya akan terlihat. Apalagi ini menunjukkan ketika itu Rasulullah memakai baju yang berlengan pendek. Maka Rasulullah terkadang memakai baju yang berlengan pendek, terkadang memakai baju yang berlengan panjang. Tidak ada masalah. Kalau dia pakai baju yang berlengan panjang, tidak akan tampak. Ya. Muttafaqun alaih. Menjauhkan antara kedua tangannya. Makanya berkata Syekh Abdullah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud an yufarrija baina yadayhi tafrijan baligha. Sunnahnya Nabi dalam sujud adalah merenggangkan antara kedua tangan serenggang-renggangnya. Bihaitsu yadhharu bayadu ibtih. Ibtih, sehingga tampak putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini dianjurkan, disunnahkan. Kata beliau, li'annaha dalilun nasyat wal quwwah, dan ini menunjukkan semangatnya seorang dalam salat, enggak malas-malas akan gerakannya. Menunjukkan betapa baiknya perbuatannya, gerakannya dengan semangat. Kalau orang sujudnya gini, malas ini berarti. Apalagi gini, lebih malas lagi dia, seperti anjing sedang tidur. Ada yang gini orang sujudnya, ada yang gini sikit aja. Tapi kalau andai kata sendiri, Masya Allah, dia jauhkan antara kedua tangannya, itu menunjukkan gerakan yang sungguh-sungguh dalam salat. Dan kita diperintahkan untuk menunjukkan gerakan yang sungguh-sungguh dalam salat, bukan gerakan orang malas. Ada yang sujud tangannya gini, macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi Rasulullah SAW begini.
Dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau dalam perkara ini, selama tidak mengganggu yang lain dalam kondisi sendiri, ya. Dalam kondisi berjamaah, apalagi jamaahnya rapat, jamaahnya banyak, maka sunnah ini tentu tidak diperbuat. Ya, akan mengganggu kiri kanan. Kalau tiap orang begini, bahaya nanti kiri kanannya. Maka dengan catatan sunnah ini dilakukan jika tidak mengganggu yang lain. Dalam salat sendiri, salat sunnah dan seterusnya. Berjamaah, maka perbuatlah semampu kita untuk meregangkan tangan, tapi dengan catatan tidak mengganggu kiri dan kanan. Berkata para ulama, gerakan ketika sujud, dia menjauhkan antara kedua tangannya daripada badannya. Kemudian dia menjauhkan antara perutnya dengan pahanya. Ya. Jadi ikhwan, tidak menempel antara perut dengan paha. Berjauh. Selama tidak menyakiti tangganya kiri kanan. Menjauhkan antara pahanya dengan saqain, betis. Jadi enggak ada gerakan satu nempel-nempel, enggak, itu gerakan yang malas. Coba, Sarmen. Mana? Contohkan dulu yang dibuat di sini. Liyastaqilla kullu 'udwin minhu bil 'ubudiyyah, agar setiap anggota itu independen. Baik. Ulangi lagi. Sekali lagi ulangi. Baik, ahsanta. Coba yang salah, gimana gerakan salah? Coba antum contohkan gerakan yang salah dulu. Ini yang salah. Jangan yang benar aja antum tahu. Ini salah ini. Rapat nempel antara perut dengan pahanya. Salah. Kecuali dalam kondisi tempatnya sempit, ya, terpaksa kita harus merapatkan, itu lain. Dalam kondisi ikhtiar boleh memilih, setiap anggota itu pada posisinya masing-masing. Dia enggak bertumpu kepada yang lainnya, ya. Ma'amughayaratihi lihayatil kaslan. Semua gerakan ini berbeda dengan gerakan orang yang malas. Ini Masya Allah, gerakan salat itu ikhwan, jika antum perhatikan gerakan salat Nabi, benar-benar dia bersungguh-sungguh. Enggak ada Allahu Akbar, enggak ada gitu-gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada. Gerakannya penuh semangat. Rukunya Allah. Enggak ada yang namanya gerakan salat itu kayak patok ayam cepat-cepat, sembarang-sembarang. Ya, subhanallah. Coba, gimana ruku yang benar? Gimana, Ustaz Armen? Ruku yang benar, ruku. Ini ruku yang benar. Baik. Lurus semuanya. Kepalanya tidak ke atas mendongak, tidak ke bawah. Sehingga Nabi itu ketika ruku, kalaulah diletakkan di sana air tidak tumpah karena lurusnya. Ya, lil mubalaghah. Kaum muslimin ada yang rukunya itu meletakkan kedua tangannya di paha. Maka salah. Coba Roni dulu. Cemana yang salah? Coba contohkan gerakan ruku yang salah. Jangan hanya yang sahih aja kita tahu. Meletakkan tangan di atas paha, kepala mendongak. Itu yang salah itu. Atau meletakkan kedua tangan di bawah lutut,
Kemudian posisi kepala ke bawah sekali. Itu pun salah juga itu. Yang benar gimana? Jangan sampai antum tahu. Itu dia. Ini kan subhanallah. Sungguh-sungguh gerakan dalam sholat. Gak main-main. Indah sekali ketika dihayati dia gerakan Nabi SAW. Kemudian ketika sujud, posisi kaki itu sebagaimana tadi dicontohkan. Kedua tapak kaki itu nempel, rapat, ditekukkan. Sebagaimana dipahami oleh ulama daripada hadis Aisyah, ketika Rasulullah sujud, dia mencari Rasulullah, dia dapati tangannya bersentuhan dengan kedua tapak kaki Rasulullah sedang sujud. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ini menunjukkan kalau Rasulullah merenggangkan kedua tapak kakinya tidak akan terkena dua-duanya, tapi dua-duanya terkena Aisyah. Menunjukkan keduanya dirapatkan dan ditekukkan. Itu sujudnya, ya, sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ketiak itu bagi laki-laki bukan aurat dalam salatnya. Kalaupun dia terlihat, ya, tidak menyelisih adab kebanyakan manusia. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Iqra, ya Abdul Aziz. Bismillah. وعن ابن براء بن عازب وعن ابن براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم. طيب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه, dari Bara bin Azib, Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha kaffaika, jika engkau sujud maka letakkan kedua tapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu, rawahu Muslim. Jadi begini, letakkan kedua tapak tangan, angkat siku. Berarti begini, kalau yang begini salah, begini lebih salah lagi, dilarang Nabi itu iftirashus sab', ya. Dalam bahasa Arabnya itu sujud sebagaimana hewan itu mau menekam mangsanya, atau sedang dia tidur bermalas-malasan, dilarang. Tapi letakkan tangan, jauhkan siku. Seperti begini posisinya sujud. Udah paham antum? Masih banyak sekali kaum muslimin yang salah sujudnya, ya. Banyak yang salah. Ada yang tangannya gini, dan seterusnya. Ada yang begini dia, ada yang begini. Jadi letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Rawahu Muslim. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, adapun dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, beliau ruku', farraja baina asabi'ih, dia bukakan antara jari-jari tangannya ketika ruku'. Seperti gini, posisi tangan kita di atas lutut, bukan begini, begini, seolah-olah kita sedang menggenggam lutut. Cak, berikan contoh Ustaz Armen ke arah hadirin.
Itu makna farraja. Membuka jari-jari, ya, seolah-olah kita sedang memegang lutut kita. Jadi bukan dirapatkan, bukan dirapatkan, tapi direnggangkan. Ya. Wa idza sajada dhamma asabi'ah. Tapi ketika sedang sujud, dia rapatkan jari-jarinya. Sujud begini, tangannya begini, telapak tangan kita jari-jarinya rapat menghadap kiblat, bukan seperti begini. Ini salah ini. Ya. Seperti begini dirapatkan ketika sujud. Allahul Hakim. Inilah cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Gerakan-gerakan sujud ini, ya, sebagaimana yang tadi diterangkan kepada kita, menurut sebagian ulama dibedakan dengan gerakan sujud bagi perempuan. Walaupun ini masalah diperselisihkan di kalangan ulama. Al-Imam Al-Alama Al-Muhaddits Syekh Muhammad Al-Albani mengatakan, enggak ada beda antara gerakan salat perempuan dengan wanita, sama semuanya. Enggak ada nas yang membedakannya. Walaupun demikian, sebagian ulama mengambil riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasilnya, hadis-hadis mursalnya, dari Yazid bin Abi Habib, bahwasanya Nabi SAW melewati dua orang perempuan yang sedang salat. Maka Nabi berkata kepada keduanya, "Idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ard." Andai kata kalian berdua sujud, maka rapatkanlah yakni sebagian daging kalian ke bumi. Maksudnya rapatkanlah antara paha dengan badan. Ya. Fa innal mar'ata fi dzalika laysat karrajul. Karena perempuan dalam perkara ini bukan sebagaimana laki-laki. Sama juga dengan tangan tadi, tidak dibentangkan lebar-lebar bagi perempuan, tapi dirapatkan. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun Syalbani melemahkan riwayat ini, rahimahullahu taala. Kalaupun sebagian merajihkan pendapat Syalbani rahimahullahu taala, maka tidak mengapa wanita sujud sebagaimana pria. Allah taala a'lam. Makanya dalam perkara ini berkata Imam Baihaqi, hadzal mursalu ahabbu ilayya min mausulaini fi. Hadis ini walaupun dia mursal lebih kucintai daripada dua hadis yang mausul yang menjelaskan perkara ini. Karena itulah ikhwan, di antara perbedaan para ulama terkadang disebabkan karena sebagian berhujjah dengan hadis mursal, sebagian tidak menjadikan hujjah hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah riwayat yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seorang tabi'in berkata, berbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini seperti itu. Padahal seorang tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat saja, tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena yang berjumpa dengan Nabi dan beriman, dia namanya apa? Sahabat. Maka ketika seorang tabi'in yang hidup setelah masa sahabat, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah berbuat, menunjukkan bahwasanya dia pasti tidak akan mungkin langsung menerima berita ini, pasti ada penghubungnya. Maka dia disebut dengan nama mursal. Adapun al-hadis tidak menerima mursal sebagai hujjah. Dan sebagian ahli fiqih menjadikan hadis mursal juga sebagai hujjah. Sebagian menerima hadis mursal tanpa syarat, sebagian mensyaratkan dengan beberapa syarat. Imam Syafi'i di antaranya mensyaratkan mursal itu akan diterima jika yang mengirimnya seorang tabi'in yang senior, yang kibarut tabi'in. Senior tabi'in artinya yang besar sekali berpeluang dia bertemu dengan sahabat atau mendengar dari sahabat langsung, seperti Sa'id Ibn Musayyib dan lain-lainnya.
Karena itulah terkadang ada perbedaan dalam amalan-amalan seperti ini. Adapun kita, silahkan antum lihat mana yang lebih utama dan lebih rajih, ya. Silahkan masing-masing mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Inilah perkara-perkara disebut dengan nama perkara apa? Khilafiyah. Adapun sujud ini adalah gerakan yang paling agung dalam salat, dan sedekat-dekatnya hamba dalam salatnya adalah ketika dia sujud. Makanya Rasulullah SAW berkata, wa ammas sujudu fa'aktsiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum, rawahu Muslim. Adapun sujud, maka perbanyaklah padanya untuk berdoa, maka besar sekali peluang akan dikabulkan bagi kalian doa tersebut. Maka gunakanlah tempat ini ikhwan untuk berdoa. Perbanyaklah antum meminta ketika sujud. Tempat ketika antum paling dekat dengan Allah. Antum benar-benar tunduk kepada Allah. Kepala kita ini kita letakkan sama dengan kaki di bumi, di tanah. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita hambakan diri kita kepada Allah. Kita meminta kepada Allah SWT. Ya, wajah kita ini yang paling mulia kita letakkan di bumi, di tanah. Ini merupakan penghambaan yang paling tertinggi dalam salat kepada Allah SWT. Makanya gerakan yang terindah adalah gerakan sujud. Indah sekali, subhanallah. Makanya enggak layak dia hanya kecuali kepada Allah saja. Hanya kepada Allah kita sujud, memperhambakan diri kita, tidak kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada patung, waliyadzubillah, tidak kepada kuburan, hanya kepada Allah. Kemudian jika ada yang bertanya, mana yang lebih utama? Berdiri lama atau sujud yang lama? Mana yang lebih utama? Berkata Syekhul Islam, kedua-duanya memiliki keutamaan yang sama. Sama keutamaannya. Ketika berdiri, keutamaannya jika dia berdiri lama-lama karena banyak membaca Quran. Ya. Karena orang ketika berdiri diperintahkan untuk membaca Al-Quran, baca Fatihah, baca surat sepanjang-panjangnya, maka jadi utama dia. Adapun sujud, dia menjadi sesuatu yang utama dengan gerakannya yang paling menunjukkan penghambaan seorang kepada maulanya, kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya Nabi SAW jika dia berdiri lama membaca bacaan yang panjang dalam salatnya, dia akan sujud juga dalam waktu yang lama. Jika dia berdiri membaca bacaan Quran tidak panjang pendek, biasanya sujudnya pun seperti itu pula. Menunjukkan kedua-duanya sama keutamaannya. Ya. Allah katakan, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk, dengan lama, qanitin. Ini keutamaan sujud, keutamaan berdiri yang lama. Ya. Keutamaan sujud tadi telah disebutkan. Sedekat-dekatnya hamba adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Sayangnya tidak banyak kaum muslimin yang mengetahui sujud itu tempat berdoa. Ya, mereka cari tempat-tempat berdoa yang tidak dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula diajarkan. Contohnya berdoa selepas melaksanakan salat. Ya. Tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW berdoa selepas mengerjakan salat. Tidak ada. Cuma berselisih para ulama tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, fi duburi kulli salat, di belakang setiap kali salat. Kata-kata dubur ini dipahami oleh sebagian orang maknanya di belakang salat, selepas salat. Mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhirnya mereka katakan hadis ini menunjukkan keutamaan mengucapkan zikir seperti ini yang dalamnya adalah permohonan kepada Allah SWT agar kita dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepadanya dan doa-doa lainnya. Kata mereka, ini menunjukkan keutamaan berdoa selepas salat. Salah.
Yang benar kata-kata fi kulli dubri, yakni fi dubri kulli salah, di belakang setiap salat, sebagaimana yang diwajibkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala Zadul Ma'ad, maknanya adalah di penghujung salat, karena arti dubur dalam bahasa adalah sesuatu yang paling di belakang dan belum keluar daripadanya. Maknanya ucapan ini yang paling benar diucapkan ketika tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, diucapkan di penghujung salat sebelum salam, sebelum keluar. Dan beliau katakan sesungguhnya yang paling utama ketika seorang berdoa adalah ketika dia bermunajat dengan Allah dalam salatnya. Itu yang paling utama, bukan selepas dia selesai salat. Cuma itu yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai landasan untuk berdoa setelah salat. Dan tadi telah sebutkan bantahannya. Maka yang paling utama, pilihlah tempat-tempat yang Rasul ajarkan ketika sujud, dan tidak ada kekhususan sujud, yakni kita berdoa padanya, enggak ada kekhususan dikerjakan di sujud terakhir sebagaimana anggapan sebagian orang. Dia sujud lama-lama ketika dia akhir salat. Enggak harus. Hadisnya umum, mutlak. Sujud baik yang pertama, yang kedua silakan. Dalam kondisi kita sendiri. Adapun dalam kondisi berjamaah, ikutilah imam. Dalam kondisi berjamaah, hendaklah imam pun tidak terlampau berpanjang-panjang dalam sujudnya. Silakan berdoa ketika salat sunnah, panjang-panjang sujud, minta kepada Allah segalanya, segala kebaikan dunia dan akhirat, minta kepada Allah. Ini tempat yang mustajab, kata Rasulullah, qaminun an yustajaba lakum, hariyun an yustajaba lakum. Benar-benar berpeluang sekali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian. Ini tempat yang mustajab ketika sedang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, jika salah seorang berdiri salat, maka hendaklah dia tidak mudah ke arah kiblat, sesungguhnya Allah qibala wajhi, di hadapannya. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang sujud menyembah Allah. Maka orang yang berilmu adalah orang yang pandai menggunakan yakni waktu-waktu, kesempatan-kesempatan emas untuk beramal ibadah. Itu orang yang berilmu itu. Ya, yang tidak berilmu, dia banyak beribadah tapi tidak pada tempatnya. Kalau anda kata orang berilmu pergi haji di kota Makkah, dia tahu yang paling banyak yang harus diperbuat adalah memperbanyak salat di Masjidil Haram, memperbanyak tawaf di Ka'bah, karena itulah kesempatan yang tidak akan dapat dia gantikan di tempat lain. Kalau orang yang enggak berilmu, dia pilih ibadah lain, memang sama-sama dapat pahala. Sibuk dia pagi sore siang malam baca Quran di Masjidil Haram, padahal tidak ada keutamaan baca Quran di Masjidil Haram dengan di masjid-masjid lainnya. Sama semua. Ya. Orang yang berilmu tahu dia ini momen tepat. Kalau aku sudah pulang, enggak mungkin aku lagi salat di sini. Keutamaannya sama dengan 100.000 kali. Maka dia perbanyak salat, dia perbanyak tawaf. Enggak akan ada tempat tawaf selain di Ka'bah, enggak ada. Di kuburan yang orang-orang yang dikeramatkan itu bukan tawaf itu, ya. Itu orang yang pintar. Makanya ikhwan, dalam beribadah pun harus ada yakni manajemennya yang tepat. Ya. Sebagaimana dalam perkara dunia kita harus memilih momen-momen yang tepat, event-event yang sesuai. Pedagang dia tahu ini waktu lagi banyak diskon, maka dia berbelanja. Ini waktu lagi banyak yakni konsumen, maka dia berjualan dan seterusnya. Ibadah pun demikian. Kalau anda kata antum dipilihkan dihadapkan dengan dua ibadah yang tidak dapat antum kerjakan dua-duanya, maka perbuatlah yang lebih besar ganjaran utamanya. Antum mau sedekah nih, ya, mana yang harus saya berikan ini ya? Orang lain yang dia membutuhkan atau kerabat yang membutuhkan? Kalau orang yang berilmu dia tahu ini kerabat lebih utama, dia berikan kepada kerabat, dapat ganjaran 2 pahala. Ya. Ada fikihnya dalam ibadah. Semuanya ada fikihnya. Tamu datang,
Jangan ketika tamu datang dia sibuk baca Quran. Dia nggak tahu tempatnya itu. Ya, jika ditanya kepada antum mana lebih utama, menghormati tamu, memuliakan tamu, menjamu tamu atau membaca Quran? Mana lebih utama? Hah? Gimana Pak Dani? Cak kasih mikrofon biar dengar suaranya. Mana lebih utama? Memuliakan tamu atau membaca Quran? Muliakan tamu, Ustaz. Kata beliau lebih utama memuliakan tamu. Enggak tepat. Baca Quran lebih utama. Baca Quran bisa kapan aja, Ustaz? Hah? Setiap waktu bisa baca Quran. Tamu kan. Jadi jawablah, mana lebih utama? Baca Quran atau memuliakan tamu? Katakan akan menjadi utama jika dikerjakan pada tempatnya. Kalau anda kata tamu sedang datang, wajibul waktu, kewajiban waktu itu adalah memuliakan tamu, bukan baca Quran. Salah antum itu. Tengoklah, lihatlah ahli ibadah Juraij, tahu Juraij, tahu kisahnya kan? Juraij itu yang dikutuk ibunya, ya, bersumpah ibunya, jangan sampai kau mati sebelum kau dapat ujian daripada pelacur, kata ibunya. Kenapa demikian? Karena Juraij nggak tahu mana lebih utama. Dia sedang salah sunnah, dipanggil ibunya Juraij. Dia bilang dalam hatinya, salati am ummi, ibuku atau salatku? Salat dia terus. Besok Juraij kembali dia katakan dalam hatinya, ibuku atau salat? Salatku lah. Enggak tahu dia mana lebih utama. Salat sunnah, kewajiban kepada ibu itu wajib. Makanya ikhwan, penting sekali ilmu dalam ibadah. Ulama itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ini menunjukkan Juraij bukan ulama, bukan orang alim, tapi dia ahli ibadah. Ya, walaupun demikian dia tetap memiliki keutamaan dengan ibadahnya yang rajin. Ya, bahkan termasuk daripada wali-wali Allah SWT yang ditampakkan di tangannya karamah. Ya, diuji dengan pelacur, kemudian disumpah salah ibunya, difitnah, dia berzina, sehingga datang perempuan itu dengan bayinya, ini anak Juraij, dalam hadis sahih, disebarkan satu kampung, ini Juraij ini itu ngomongnya aja dia ahli ibadah itu. Ini zina, dia zina, anak dia nih, anak zina ini. Dia kerjai aku. Disebarkan di mana-mana, marah Bani Israel. Tanpa mereka mengecek kebenarannya, mereka hancurkan rumah ibadah Juraij. Dan ini menunjukkan kepada kita orang-orang awam, orang-orang banyak selalu beramal dengan perasaan. Jangan mereka diikut-libatkan dalam perkara-perkara penting. Hancur rumah ibadah Juraij. Ya, coba orang awam paling cepat menerima fitnah, cepat sekali, ya. Sebarkan aja selebaran, ya. Katakan ini itu, cepat orang awam itu. SMS itu aja, SMS SMS maut dan seterusnya. Orang awam paling cepat menerimanya. Hancur rumah ibadah Juraij. Setelah hancur, mereka pukuli Juraij. Sampai Juraij ketiga itu berkata, gini aja lah, bawakan bayi itu kemari. Dibawakan, ditekan sama Juraij perutnya. Katakan siapa bapakmu? Dia katakan si fulan pengangon kambing. Ya, ini menunjukkan adanya karamah para wali-wali Allah. Ya, selepas itu mereka peluk Juraij, mereka sanjung, mereka angkat-angkat, mereka bangun, yakni rumah ibadahnya kalau dia mau dari emas. Ini menunjukkan orang-orang awam beragama dengan perasaan. Satu ketika dia angkat tinggi-tinggi manusia, besok dia banting sendah-sendahnya. Makanya kita nggak bisa pakai perasaan dalam beragama, dalam bersikap, pakai rasio, pakai akal yang sehat, berlandaskan dengan dalil, dengan wahyu. Makanya antum jangan ikutkan orang-orang awam dalam perkara-perkara besar, rusak semua. Ya, subhanallah. Tadi saya baca berita yang mengejutkan sekali di koran. Ada salah seorang ketua anggota DPR suatu tempat, ya. Rame-rame orang demonstrasi sampai dia meninggal, kejepit dan seterusnya, jantungnya kumat. 2.000 orang tumpah ke tempat menguasai. Subhanallah. Ini orang-orang awam. Maka ya ikhwan Nabi Allah, demonstrasi itu tidak mendatangkan kebaikan, kejelekan saja yang didatangkan. Ya, kejelekan saja yang didatangkan. Maka antum jangan ikuti perkara-perkara seperti itu. Lebih baik antum di rumah belajar, bekerja. Perempuan lebih baik jaga anak daripada jalan-jalan ke jalan tumpah ruah, bawa anak, gendong-gendong anak. Subhanallah, berteriak-teriak, meneriakkan yel-yel dan seterusnya. Enggak ada gunanya.
Datang orang-orang bodoh ikut, hancur semuanya. Ya. Jangan mentang-mentang pemerintah bolehkan, akhirnya Anda katakan ini kan boleh, pemerintah bolehkan. Bertentangan dengan syariat kita. Taib. Jadi ini menunjukkan keutamaan apa? Ilmu dalam beribadah. Sehingga kita harus pilih-pilih dalam beribadah pun demikian, ya. Sehingga kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau orang enggak bisa mengerjakan qiyamul lail lantaran dia lebih mengutamakan belajar, tidak mengapa, karena itu lebih utama baginya. Makanya sebagian sahabat tidak dikenal dengan qiyamul lailnya. Seperti siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Makanya Rasulullah wasiatkan dia untuk tidak meninggalkan witir sebelum dia tidur. Kenapa? Karena malamnya dia enggak bangun. Karena dia murajaah, menghafalkan pelajaran, menghafalkan hadis-hadis. Kalau anda kata nggak dapat, dipilih dua-duanya, pilih yang lebih utama. Anda kata dapat, alhamdulillah, kerjakan semuanya. Jadi yang paling rajih doa itu ketika sujud, bukan di luar sujud. Ketika tasyahud, bukan di luar tasyahud. Antara azan dan iqamah, bukan selepas sholat. Ketika safar, ketika puasa, ya, ini tempat-tempat dan amalan-amalan yang mustajab berdoa. Ketika haji, ketika di Arafah, di Masyarul Haram dan tempat-tempat lainnya. Ketika tawaf, maka carilah tempat-tempat yang tepat untuk melaksanakan amal ibadah padanya. Baik, silahkan baca berikutnya. Qara. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, salat dalam keadaan duduk bersila. Mutarabbi'an artinya apa? Bersila. Melipatkan kakinya, ya. Dengan posisi bersila. Antum ini mutarabbi'an, ini bersila ini. Yang bersila ini namanya mutarabbi'an dalam bahasa Arabnya. Beginilah posisi duduk Rasulullah ketika sakit dalam salatnya. Pernah beliau tergelincir jatuh daripada untanya, ya, sehingga cedera. Beliau tidak dapat melaksanakannya dengan berdiri. Beliau duduk dalam keadaan bersila. Ini duduk ketika sakit dalam salat. Andai kata dia payah untuk ruku, payah untuk sujud dan seterusnya, maka bersila. Bagaimana ruku sujudnya? Dengan isyarat. Rukuknya lebih tinggi, sujudnya lebih rendah. Jadi duduk dalam keadaan sakit. Dan ini menunjukkan kemudahan dalam Islam. Bahwasanya, ya, Islam memberikan rukhsah ketika seorang tidak mampu melaksanakan suatu perbuatan, diberikan keringanan dengan perbuatan lain gantinya. Gak mampu berdiri, maka dengan duduk. Tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Ini menunjukkan betapa mudahnya Islam. Gak ada dalam agama Islam yang sulit. Ya, nggak mampu, gugur kewajiban. Gugur kewajiban berdiri digantikan dengan duduk. Makanya kata Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidak ada kamu menjadikan dalam agama kalian sesuatu yang menyusahkan, enggak ada. Semuanya yusrun, inna ad-dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa qalbah. Tidaklah ada seorang berpayah-payah memaksakan dirinya beramal dalam agama ini kecuali pasti akan dikalahkan oleh agama. Akhirnya dia tidak sanggup melaksanakannya. Ya, janganlah kita bekerja apa-apa yang tidak mampu kita mengerjakannya, melampaui batas kemampuan kita. Jangan berpayah-payah, jangan berlebih-lebihan. Kata Allah, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Enggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Semuanya pada tempatnya. Ada kasus satu tempat, ya, mereka mewajibkan kepada santrinya sholat tahajud. Wajib.
Kemudian ditanyakan kepada saya katakan, tahajud itu adalah perkara sunnah bagi umat Muhammad SAW. Mereka memberikan hujah untuk latihan, ustaz, seterusnya. Saya katakan, cukuplah dalam sunnah itu sebagai pelajaran, latihan, dengan targhib, ya, dengan upaya mengajak mereka kepada kebaikan dengan cara yang terbaik, bukan dengan dipaksakan sehingga mewajibkan. Yang tidak dihukum, diberikan sanksi. Kalaulah itu kebaikan, Rasulullah akan buat pertama kali. Rasulullah ketika bangunkan apa? Fatimah, Ali. Ketika itu Ali dalam keadaan mengantuk, enggak bisa dia bangun. Dia tentang Rasulullah SAW. Dia katakan, andai kata Allah SWT berkehendak untuk membangunkanku, aku akan bangun. Maka Rasul tinggalkan dia, menepukkan pahanya, berkata Rasulullah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia banyak sekali mendebat. Dia tinggalkan Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah enggak paksakan Ali, bangun. Kalau enggak aku hukum. Enggak. Yang wajib, wajibkan. Yang haram, haramkan. Yang sunnah, katakan sunnah. Yang makruh, katakan makruh. Agama ini semuanya adalah nas. Enggak boleh kita sembarangan mengangkat yang wajib, yang wajib menjadi sunnah, atau mengangkat yang sunnah menjadi wajib. Enggak. Semuanya tempatkan pada tempatnya. Ya. Kata Rasulullah, alaikum ma tutiqun. Nah, kalian mengerjakan apa yang kalian mampu. Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan pernah merasa jenuh, bosan, sehingga akhirnya kalian sendiri yang bosan. Hatta tamallu, sehingga kalian sendiri yang bosan. Ini kaidah dalam beragama. Baik. Kita padakan sampai di sini dulu malam hari ini. Wallahu taala a'lam. Insyaallah hadis-hadis berikutnya disempurnakan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ada yang bertanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat tahajud. Jam 9 kita tuh terlalu capek, maka saya tuh witir dulu. Siapa tahu nanti nggak bisa bangun. Tahu jam 2 atau setengah itu bangun. Bolehkah saya tuh sholat tahajud kembali? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita khawatir nggak bangun malam, akhirnya kita witir sebelum tidur. Ternyata malam hari kita bangun. Bolehkah kita kembali melaksanakan sholat tahajud? Boleh. Yang tidak boleh adalah kembali melaksanakan witir. Karena dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan, la witrani fi lailah. Tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Boleh antum kerjakan lagi tahajud. Karena Rasulullah pernah, selepas melaksanakan sholat 8 rakaat, beliau tambah 3 rakaat lagi. Ya. Setelah melaksanakan 9 rakaat. Sebagaimana disahihkan oleh Albani rahimahullah taala, dia melaksanakan salat witir 9 rakaat. Selepas itu dia kerjakan lagi 2 rakaat. Ini menunjukkan bolehnya seorang mengerjakan kembali salat setelah dia melaksanakan witir. Boleh. Ya. Tetapi yang dilarang adalah mengumpulkan 2 witir satu malam. Jika telah witir di awalnya, maka jangan lagi dibuat witir. Walaupun yang lebih utama, andai kata kita mampu mengamalkannya, menjadikan witir itu yang paling terakhir sebagai salat penutup. Ya, jadikanlah ij'alu akhir ahlikum bil-laili witra. Akhir kalian dalam salat malam itu dengan menutupnya dengan witir. Jika mampu, jika tidak enggak mengapa. Wallahu taala a'lam. Khalas. Entah itu cukup? Tafadhal, kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya Pak Ustadz, itu i'tidal yang menurut Rasulullah yang benar bagaimana? I'tidal.
i'tidalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakni bangun daripada rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan kata-kata tasmi', sami Allahu liman hamidah. Kemudian kembali dia yakni mengangkat kedua tangannya sebagaimana dalam posisi takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Cuma berbeda para ulama, mana lebih utama? Sami Allahu liman hamidah, apakah kembali pada posisi awal ketika dia sedang salat sebagaimana yang begini meletakkan tangan yang tersadanya sami Allahu liman hamidah, atau sami Allahu liman hamidah dengan melepaskan keduanya? Itu terdapat dua pendapat ulama. Kebanyakan para ulama mazhabnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan yakni riwayat daripada mazhab Imam Ahmad, setelah sami Allahu liman hamidah yakni melepaskan tangan, tidak bersedekap. Karena enggak ada hadis yang mengajarkan demikian secara jelas meletakkan tangan kanan di tangan kiri di atas dada ketika i'tidal, enggak ada. Yang ada ketika di awal salat kata mereka. Sebagaimana dinukil daripada riwayat dari mazhab Ahmad, Imam Ahmad lebih utama yakni sami Allahu liman hamidah kembali pada posisi awal. Karena keumuman hadis diperintahkan manusia ketika berdiri meletakkan tangan kanan kiri di atas dada. Dan i'tidal sami Allahu liman hamidah itu adalah dalam posisi berdiri juga. Maka sama pada gerakan ketika orang sedang berdiri ketika salatnya, ya. Dan sebagian menyebutkan bahwa itu adalah merupakan yakni hal yang boleh dipilih. Dalam mazhab Ahmad mengatakan boleh pilih ini dan itu, wallahu taala alam. Jadi yang salah dalam i'tidal adalah orang yang mengangkat tangannya seolah-olah dia berdoa, dia tengadahkan telapak tangannya ke atas. Ini yang salah. Sami Allahu liman hamidah, ini salah ini. Enggak ada seperti begini. Karena sami Allahu liman hamidah itu tempat memuji, bukan tempat berdoa. Makanya enggak ada ketika itu kita berdoa. Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Allah mendengar siapa yang mujinya. Baru kita ucapkan, ya, Rabbana walakal hamdu, ya Allah, bagaimana segala puji. Puji yang luas meliputi seluas langit, bumi, seluas apa yang kau kehendaki. Ini tempatnya tempat memuji, bukan tempat berdoa. Maka enggak benar jika tangannya yang tembuat sami Allahu liman hamidah. Ada kan? Maka yakinlah itu suatu hal yang salah. Yang benar sebagaimana pada posisi dia takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Tangannya yang sejajar dengan bahunya atau dengan telinganya. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Apakah dalam sholat tahajud itu disyaratkan tidur terlebih dahulu, Ustaz? Taib. Enggak ada disyaratkan tahajud itu tidur terlebih dahulu, enggak ada. Syarat saat tahajud pertama tidur terlebih dahulu, enggak ada. Cuma yakni asar daripada Umar, beliau menyebutkan bahwasanya yang tidur itu lebih utama daripada orang yang langsung mengerjakannya, mengerjakan sholat malam setelah Isya. Ya. Walladzi yanamuna anha afdalu minal ladzina yaqumunaha. Yang tidur tidak mengerjakannya setelah Isya itu lebih utama daripada yang langsung mengerjakannya. Yang namanya salat malam itu adalah salat setelah Isya, itu semuanya namanya salat malam. Ya, tahajud, witir, semua salat malam. Sampai sebelum terbitnya fajar itu salat malam semuanya. Sebelum adzan subuh salat malam. Dan tidak disyaratkan harus tidur terlebih dahulu. Walaupun lebih utama mengerjakannya ketika sepertiga malam akhir atau setengah malam lebih utama, ya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada malam hari ketika malam tinggal sedikit, nisfahu setengahnya, aw inqus minhu qalila atau kurang sedikit, aw zid alaihi atau tambah sedikit. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil, secara perlahan. Jadi enggak ada keharusan. Kalaupun antum mau kerjakan setelah Isya, maka boleh saja. Wallahu taala alam. Tafadhal. Bismillah.
Saat ini kembali kepada posisi ketika i'tidal antara yang bersedekap dengan yang lurus. Yang jadi permasalahan yang kadang-kadang timbul dalam pikiran saya adalah Nabi memerintahkan umat Islam untuk sholat sebagaimana dia sholat. Kemudian sahabat melihat sholatnya Nabi, tabi'in melihat sholatnya sahabat, tabi'ut tabi'in melihat sholatnya tabi'in. Kemudian imam yang 4 ini. Terus untuk keadaan yang begini, kita saja tahu mungkin siapa-siapa yang di sini sholatnya seperti ini. Jadi kemudian yang saya tanya itu dari mana timbulnya perbedaan bersedekap dengan tangan yang lurus begini. Sedangkan kalau kita saja tahu kita semuanya hal yang wajar yang nampak, kecuali mungkin bacaan yang kadang-kadang tidak terdengar. Ini hal yang wajar yang kelihatan di mana mungkin sehingga ada khilaf. Baik. Itu hujahnya jumhur, kata mereka, kalaulah perkara ini diperbuat Nabi setelah dia ruku ketika i'tidal, dia meletakkan tangan yang seadanya dalam keadaan berdiri, mana keterangannya? Enggak ada keterangannya. Kalau anda kata diperbuat Nabi, pasti akan ada keterangannya. Tapi enggak ada keterangannya, maka tidak ada bersedekap. Kembali pada posisi biasa. Ya, kadang ada keterangan dari Rasulullah SAW. Namun menurut para ulama yang mengatakan bersedekap itu lebih utama, seperti mazhabnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia mengatakan selama tidak ada nasnya, kembalilah kepada nas asal. Ketika berdiri bagaimana? Kana an-nasu yu'maruna, adalah manusia diperintahkan ketika mereka berdiri untuk meletakkan tangan mereka di atas tangan kiri, mereka di atas dada. Kata Syekh Utsaimin, ini hadis menunjukkan umum. Dan i'tidal itu adalah waktu ketika dia sedang berdiri. Maka enggak ada gerakan lain kecuali gerakan itu saja yang disebutkan dalam hadis. Maka kembali kepada hadis tersebut. Disitulah terletak permasalahannya, perbedaan. Kalau mereka jumhur mengatakan seperti Syekh Albani mengatakan, datangkan dalilnya bahwasanya itu diperbuat Nabi setelah ruku, enggak ada keterangannya. Kalau enggak ada ya kembali ke hukum asal. Sebagaimana anda sebelum sholat berdiri biasa saja, berdiri biasa. Ini namanya berdiri biasa. Paham tak? Adakah contoh sehingga timbul gitu? Kan jelas sekali Ustaz, kalau Ustaz Abu Bakar kita tahu bagaimana dia tidak. Kemudian kemudian nanti mungkin anak kita lihat kita sholat lagi. Kemudian cucu kita melihat anak kita sholat lagi misalnya. Jadi di mana hilangnya misalnya seperti itu sehingga timbul yang seperti itu. Biasanya akhi barakallahu fiik, perkara yang diperbuat Nabi berterus-terusan itu akan dinukil oleh para sahabat. Tetapi karena ini enggak diperbuat Nabi SAW, maka tidak ada penukilan daripada para sahabat Rasulullah SAW. Enggak ada penukilan. Cumanya para ulama lain memahami nas asal. Nas yang ada, posisi berdiri itu seperti itulah dia. Maka dikembalikan kepada nas asalnya. Menurut ulama-ulama jumhur, posisi berdiri itu di awal ketika takbiratul ihram, bukan ketika setelah i'tidal. Adapun setelah itu enggak ada keterangan. Kalau enggak ada keterangan ya berdiri biasa. Enggak ada berdiri bersedekap. Hal fahimta? Lam tafham. Dalam banyak hal, ketika sujud mana lebih dahulu, tangan atau kaki? Mereka semua melihat Nabi SAW. Mungkin kalau itu Ustaz masih memang mungkin bisa boleh jadi ya kadang ini kadang. Tapi untuk yang begini, yang sama yang ini kan jelas wadih. Wadih inda ba'd an-nas wa lam yatadi' inda al-ba'd. Kemudian di mana hilangnya begitu? Kenapa bisa apa yang dua-dua pernah juga dilakukan Nabi? Ada yang nas-nas yang menunjukkan Rasulullah meletakkan tangan kanan atas kirinya. Cuma jumhur menganggap ini nas ketika di pangkal berdiri takbiratul ihram, ketika berdiri membaca ayat dan seterusnya. Ya, pada rakaat ketika berdiri, bukan ketika i'tidal. Lam tafham. Baik. La ba'sa, khair insyaallah ta'ala. Mana Pak Sugeng? Makanya di antara persisian itu yakni pemahaman mereka terhadap nas. Kadang nasnya sama, berbeda pendapat ulama. Nas yang sama. Ya, mereka mengambil daripada sudut pandang yang berbeda. Dalam banyak kasus nasnya itu aja dia, nggak ada yang lain. Tapi memahaminya yang berbeda.
Dan ini dalam perkara-perkara yang sifatnya memang ijtihadiyah. Artinya perkara-perkara memang menerima peluang untuk ijtihad, bukan dalam perkara-perkara yang tidak menerima ijtihad, semisal manhaj, akidah, enggak. Perkara-perkara amaliyah yang sifatnya ijtihad kembali kepada nas, ya. Apalagi sebagian nas itu mengandung dua konotasi makna. Makanya di antara sebab berbedanya para ulama, ya, karena nas itu terkadang memiliki 2-3 makna yang berbeda, ya. Seperti kata-kata qur dalam bahasa Arab bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Kata Nabi, da'is salata ayyama aqra'iki, tinggalkan salat ketika engkau dalam keadaan haid. Ya. Allah katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, perempuan yang diceraikan menunggu masa iddah 3 quru. Kata mereka, quru maknanya suci, 3 kali suci. Maka ada pendapat mengatakan 3 kali suci, ada pendapat mengatakan 3 kali haid. Masing-masing mendatangkan dalil, ya, dari segi bahasa, dari segi hadis-hadis yang lain. Itu sebab mereka berbeda. Terkadang sebagian berpegang dengan yang umum, sebagian berpegang dengan yang khusus. Contohnya salat tahiyatul masjid dalam waktu-waktu yang dilarang. Sebagian mengatakan hadis ini larangan yang umum, kapanpun juga. Hadis ini perintahnya umum, kapanpun juga masuk masjid maka dia harus terlebih dahulu salat 2 rakaat untuk memuliakan masjid. Sebagian mengatakan keumuman perintah Nabi untuk salat tahiyatul masjid ini dibatasi dengan waktu-waktu yang terlarang. Jadi berbedalah mereka. Baik. Kalau antum mau tahu kenapa ulama berbeda, itulah diantaranya. Sebagian berpegang dengan yang umum, sebagian dengan yang khusus. Ya. Terkadang sebagian dia tidak mendapatkan hadis dengan ijtihad, sebagian menggunakan pendapatnya dengan hadis, maka mereka berbeda. Ya. Sebagian menurut mereka hadisnya sahih, sebagian menurut yang lain menurut mereka hadis ini tidak sahih karena sampai ke dalam kepadanya melalui jalur-jalur yang tidak sahih. Karena riwayat hadis itu bercabang banyak. Ada yang sampai kepada kita, pembawa beritanya orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya. Ada sampai kepada yang lain, pembawa beritanya orang yang tidak dipercaya, sehingga dia tolak. Maka akhirnya ada yang berpegang dengan hadis, ada yang dengan ijtihadnya. Ya. Yang jelas tidak ada satupun ulama yang menyengaja untuk menyelisihi sunnah, menyelisih hadis. Makanya keterangan-keterangan para ulama seperti Imam Syafi'i, in sahal hadis fa huwa mazhabi, jika ada hadis yang sah, itulah sebenarnya pendapatku. Menunjukkan tidaklah mereka semua mengklaim mengetahui semua hadis. Untuk lebih lanjutnya, bacalah kitab Raf'ul Malam an a'immatil alam, mengangkat celaan terhadap para imam-imam yang terpimpin, ya. Hadis buku ini adalah karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menjelaskan faktor-faktor kenapa para ulama berselisih. Ya, bacalah sebabnya. Allah taala alam. Dengan itu kita akan semakin lapang menerima perbedaan dalam perkara-perkara yang memang ada perselisihan di dalamnya. Makanya demi Allah kitalah yang paling toleransi dalam masalah khilafiyah. Enggak benar kalau dikatakan ini terlampau sering mengangkat masalah-masalah khilafiyah. Kita katakan masalah khilafiyah yang kita angkat, kita berikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk mengamalkannya, memilihnya sesuai dengan ilmu mereka masing-masing. Enggak pernah kita paksakan orang untuk mengikuti apa yang rajih menurut pendapat kita. Masalah khilafiyah, ya, kita paling toleransi. Sebagaimana para ulama pun mereka tidak pernah menjadikan masalah-masalah khilafiyah sebagai alasan untuk berpecah belah. Cuma ya, terkadang orang tidak tepat menyebutkan masalah khilafiyah. Setiap perkara yang bersatu, yang satu menyelisih yang lain dianggap semuanya khilafiyah. Tidak. Perbedaan antara kita dengan orang-orang Syiah itu bukan khilafiyah. Itu perbedaan antara yang hak dan yang batil. Ya, perbedaan kita dengan orang-orang Rafidhah, Syiah itu perbedaan yang bukan khilafiyah. Perbedaan kita dengan Ahmadiyah bukan perbedaan khilafiyah. Bukan perkara-perkara khilafiyah itu. Ya, dengan Mu'tazilah, Khawarij bukan khilafiyah. Wallahu taala alam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.